Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Sedang kurang sehat, dimohon doanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang mau perkenalkan sebagaimana kata tuan guru kita. Di sini tiang bernama Ammar, ya, Ammar Syami Hurairah. Bisa dipanggil Ammar saja, tidak apa-apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua nikmat yang mana dua nikmat ini banyak orang-orang tertipu atas nikmat tersebut. Banyak seseorang yang tertipu akan dua nikmat tersebut. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, nikmat apakah yang membuat banyak seseorang tertipu oleh nikmat tersebut? Rasulullah menjawab, dua nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan kesempatan. Terkadang seseorang tidak menyadari berapa pentingnya nikmat tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau mencabut nikmat tersebut di dalam dirinya. Terkadang orang tidak sadar betapa pentingnya, berapa berharganya dua nikmat tersebut sebelum Allah angkat nikmat tersebut di dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala di saat kita sehat, kita bermalas-malasan beribadah kepada Allah. Dikala kita sehat, kita berat melangkahkan kaki kita menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dikala sehat, kita berat menggerakkan badan kita untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis taklim atau majlis-majlis zikir. Tetapi dikala Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat di dalam diri kita, di sana kita mengerti berapa pentingnya nikmat sehat tersebut. Di sanalah muncul angan-angan di dalam hati kita, muncul angan-angan yang kita ingin keluarkan. Andaian-andaian banyak yang kita lontarkan. Andai saya sehat, saya ingin beribadah kepada Allah. Andai saya sehat, saya ingin ikut sholat berjamaah di masjid. Andai saya sehat, saya ingin juga menghadiri majlis-majlis taklim. Saya ingin juga menghadiri majlis ilmu. Tapi semua pengandaian yang dia ucapkan hanyalah sia-sia saja. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat sehat tersebut. Maka kita bersyukur, kita masih diberikan nikmat sehat, maka kita bersyukur. Kita gunakan nikmat ini sebaik mungkin. Lalu nikmat yang lainnya adalah nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan juga banyak yang membuat orang tertipu atas nikmat tersebut. Dikala waktunya senggang, dikala dia memiliki waktu yang luang, dia tidak mau menggunakan waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gunakan waktunya untuk menjalin silaturahmi kepada keluarga-keluarganya, kepada kerabat-kerabatnya. Dia tidak mau menggunakan waktunya untuk menghadiri majlis-majlis yang mulia. Tapi dikala Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kesempatan, nikmat luangnya waktu, di sanalah dia menyesal. Di sanalah juga dia mengeluarkan andai-andai yang ada dalam hatinya. Andai saya tidak sibuk, andai saya ada waktu, saya akan mengunjungi keluarga saya. Andai saya tidak sibuk, andai saya ada waktu,
Saya ingin ikut juga belajar ilmu agama. Andai saya ada waktu, andai saya tidak sibuk atas pekerjaan saya ingin meluangkan waktu saya untuk mengaji, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Tapi itunya hanya sia-sia ketika Allah mencabut nikmat tersebut di dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua nikmat yang banyak seseorang tertipu atas dua nikmat tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan tersebut dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Kita gunakan kesempatan kita untuk memasuki bulan Ramadan untuk memperbanyak amalan-amalan kita, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan memasuki bulan suci Ramadan, tapi amal ibadah kita masih sama saja seperti bulan-bulan sebelumnya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat memasuki bulan suci Ramadan, tetapi amalan kita malah berkurang di dalam bulan suci Ramadan. Maka gunakan kesempatan tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa berharganya kesempatan untuk mendapatkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan? Bayangkan berapa banyak saudara kita, berapa banyak dari tetangga kita, berapa banyak dari teman-teman kita yang sebelumnya sehat, yang sebelumnya kita duduk dengannya, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, kita tidak lagi duduk bersama dia. Yang mana keluarga kita, banyak dari keluarga kita yang dulunya kita bercanda tawa, kita berbicara kepadanya, kita bermain kepadanya, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, dia sudah tidak ada. Maka gunakan kesempatan yang sangat baik ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu betapa pentingnya kita menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan sebagaimana yang diucapkan oleh Tuan Guru kita, yaitu dengan acara roah, menyambut, ya, bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Lalu dengan apa kita menyambut bulan suci Ramadan? Dengan apa? Apa yang kita perlu persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Apa yang kita perlu persiapkan? Yang perlu kita persiapkan jamaah sekalian adalah, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah yang pertama niat. Niat kita. Jikalau niat kita baik dalam memasuki bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan kebaikan, banyak kebaikan di dalam bulan tersebut. Tapi jikalau kita memasuki bulan suci Ramadan dengan niat mengejar dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan niat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Banyak orang yang memasuki bulan suci Ramadan tapi berniat untuk mengejar dunia. Apa contohnya? Tidak sedikit dari orang-orang yang mempersiapkan dirinya menyambut bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan dagangan-dagangannya. Dengan mempersiapkan dagangan-dagangannya untuk dijualkan di bulan suci Ramadan. Maka yang dia dapatkan adalah keuntungan dunia saja. Tapi kalau dia niatkan kebaikan untuk memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan memberikan banyak kebaikan di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di samping niat, apa yang perlu kita persiapkan? Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah kebiasaan, membiasakan diri kita dalam kebaikan. Membiasakan diri kita dalam kebaikan. Karena sulit
sesuatu yang kita tidak terbiasa akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan akan terasa sulit. Mustahil seseorang yang berangan-angan, yang berniat di bulan suci Ramadan, nanti di bulan suci Ramadan saya akan ngaji 1 juz 1 hari. Nanti bulan Ramadan saya ngaji, saya tadarus Al-Quran 1 hari 2 juz. Mustahil angan-angannya tercapai kalau di sebelum bulan suci Ramadan dia mempersiapkan dirinya. Mustahil dia terbiasa membaca 1 juz sehari kalau sebelum-sebelumnya dia tidak pernah ngaji. Kalau sebelum-sebelumnya dia malas ngaji, terus angan-angannya di bulan suci Ramadan dia mau ngaji banyak, ini mustahil tercapai. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Oleh sebab itu, maka biasakan diri kita mulai sekarang. Apa yang kita ingin capai di bulan suci Ramadan, persiapkan mulai dari sekarang. Kita ingin mengaji, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka mulai sekarang kita mengaji. Kita biasakan diri kita dalam membaca Al-Quran. Kita ingin memperbanyak sholat sunnah kita di bulan suci Ramadan, maka mulai sekarang kita belajar sholat sunnah agar kita terbiasa. Orang yang sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dia malas sholat duha, dia malas sholat qabliyah, dia malas sholat ba'diyah yang hanya 2 rakaat saja, dia malas, dia berat, dia enggan. Lalu bagaimana dia memasuki bulan suci Ramadan yang dia akan hadapi sholat tarawih yang banyak rakaatnya adalah 23 rakaat, ada yang 11. Yang 2 rakaat saja dia berat melakukannya, lalu bagaimana yang banyak rakaatnya? Inilah pentingnya kita membiasakan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, agar kita mudah mempraktekkan, agar kita mudah mencapai angan-angan niat kita yang kita ingin raih di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita memasuki bulan suci Ramadan, kita berpuasa, ada sesuatu yang kita perlu perhatikan. Yang kita perlu perhatikan untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Ya. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa yang mana dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Katanya Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang menjalani puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Apa sebabnya? Kok bisa seseorang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa? Apa sebabnya? Nah, ini hal-hal sebab-sebab yang membuat puasa kita sia-sia. Jadi di dalam puasa ada yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahala puasanya saja. Ada juga yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya, hanya membatalkan pahalanya saja. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Apa-apa saja yang membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-ghibah, bergibah. Jadi bergibah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dapat menghapus pahala puasa kita. Walaupun puasa kita masih sah, tidak batal, tapi pahalanya berguguran. Al-ghibah, apa ghibah? Ghibah adalah menceritakan atau membicarakan sesuatu aib saudara kita, walaupun itu nyata. Ya, walaupun dia itu betul, yang dia ceritakan itu betul, fakta atau nyata, itulah ghibah. Ya. Tetapi kalau yang dia sampaikan, bicarakan itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kejadian, maka itu jatuhnya fitnah. Maka ghibah dan fitnah ini
adalah perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa seseorang. Lalu yang selanjutnya adalah an-namimah, memfitnah. Ya, menfitnah ini mengatakan sesuatu yang tidak benar terjadi. Ini fitnah. Jadi gibah dan fitnah adalah perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa seseorang, walaupun puasanya tetap sah. Yang ketiga adalah bersumpah palsu. Ya, seseorang yang bersumpah palsu ketika dia berpuasa, puasanya tetap sah, tapi pahalanya berguguran. Ya. Ini biasanya kita orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika anaknya nangis, dia berkata, "Nak, jangan nangis, nanti ibu belikan es krim. Nak, jangan nangis, nanti bapak bawa jalan-jalan." Tapi ketika anaknya nangis, tidak dia beliin es krim anaknya. Ya. Tapi ketika anaknya berhenti dari tangisannya, si bapak yang menjanjikan untuk mengajak jalan-jalan keluar atau berbelanja, tidak dia menunaikan janjinya. Maka ini termasuk sumpah palsu. Jelas? Walaupun dia bercanda, maka kena, tetap berguguran pahalanya. Yang selanjutnya adalah al-kadzib, berbohong. Ya, berbohong juga dapat menggugurkan pahala puasa seseorang, walaupun dia bohongnya bercanda. Ya, walaupun bohongnya bercanda, apalagi bohongnya serius. Ini perbuatan yang dapat menggugurkan pahala seseorang ketika berpuasa. Yang terakhir adalah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping perbuatan-perbuatan yang tadi, yang terakhir adalah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Ya, yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Seseorang yang puasa dari pagi, siang, sorenya dia keluar. Alasannya, saya mau ngabuburit. Saya mau ngabuburit sekalian nunggu berbuka. Tapi ketika dia ngabuburit, dia duduk di jalan, dia nongkrong, biasanya anak muda dia nongkrong sambil melihat aurat saudaranya. Ini dapat menggugurkan pahala puasanya. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk seseorang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja, maka hindari perbuatan tersebut. Maka jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tersebut agar kita tidak termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, yang hanya puasa mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.